Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berhasil menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim, kita akan mencapai surga. Namun, jika kita tergelincir sedikit pun, kita akan terjatuh ke dalam neraka. Meskipun demikian, janganlah cemas karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk agar kita dapat melewati jembatan yang sangat tipis tersebut. Apakah benar jembatan Siratal Mustaqim bisa membuat kita melupakan segala hal? Bagaimana cara agar kita dapat mencapai surga tanpa harus menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim? Saksikan video ini hingga akhir. Bagaimana gambaran jembatan Siratal Mustaqim? Jembatan ini melintasi neraka menuju surga. Selain lebih tipis dari rambut, jembatan ini juga lebih tajam dari pedang. Deskripsi ini telah dicatat dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jembatan Jahanam itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di atasnya terdapat besi-besi berpenait dan duri-duri yang tajam. Orang yang dikehendaki oleh Allah dan manusia akan melintasinya dengan cepat seperti kilat, kilatan mata, atau angin. Ada yang seperti kuda berlari kencang, dan ada yang seperti unta yang berjalan. Para malaikat berteriak, "Ya Allah, lindungilah, lindungilah." Maka ada yang diselamatkan, ada yang terkoyak lalu diselamatkan, dan ada yang ditumbangkan ke dalam neraka dengan wajah terlebih dahulu. Hadits riwayat Ahmad, sangat tegang saat berada di atas jembatan Siratal Mustaqim. Manusia kehilangan ingatan akan yang lain. Dalam 3 kondisi, seseorang tidak akan ingat akan orang lain. Pertama, saat ditimbang amalnya hingga mengetahui apakah amalannya ringan atau berat. Kedua, saat terbangnya catatan amalnya hingga mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah di sebelah kanan kiri atau di belakangnya. Dan ketiga, saat berada di jembatan Al-Sirat yang terbentang di atas neraka Jahanam, hingga mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadits riwayat Abu Daud, bagaimana orang-orang melintasi jembatan Siratal Mustaqim. Tak hanya manusia yang tegang saat akan menyeberang jembatan Siratal Mustaqim, para malaikat juga merasa tegang. Oleh karena itu, para malaikat berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, lindungilah." Hadits riwayat Bukhari. Setiap individu yang menyeberangi jembatan ini akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda tergantung pada amal perbuatannya selama hidup. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadits dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jembatan Al-Sirat tegak berada di atas perut neraka seperti pedang yang sangat tajam. Ini adalah jembatan yang licin dan licin, di atasnya terdapat besi-besi berpijak siap menyambar, menangkap, dan menjatuhkan ke neraka. Ada di antara mereka yang menyeberangi secepat kilat, berhasil melewati tanpa terjatuh. Ada juga yang menyeberangi secepat angin, juga berhasil melewati tanpa tersangkut. Ada yang menyeberangi secepat kuda, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan cepat, ada yang berjalan seperti biasa, dan yang terakhir adalah seorang laki-laki yang telah terbakar oleh api dan mengalami kesulitan di atasnya. Namun kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga dengan anugerah, kemuliaan, dan rahmat-Nya. Hadits riwayat Tabrani, melihat gambaran orang-orang yang akan melewati jembatan Siratal Mustaqim seharusnya semakin memperkuat semangat kita dalam menjalankan ibadah. Sebuah contoh inspiratif datang dari seorang ulama dan solihin, Khalaf bin Ayyub, yang kisahnya tercatat dalam Mukasyafatul Qulub. Ia adalah sosok yang begitu khusyuk dalam menjalankan salatnya sehingga tidak menyadari saat sebatang lalat kerbau menggigitnya dan darah mengalir, namun ia tetap fokus pada ibadahnya. Ketika ditanya tentang keadaannya, ia menjawab, "Apakah rasa sakit ini akan terasa ketika seseorang berdiri di hadapan Sang Maharaja yang Maha Kuasa, sementara malaikat maut siap menghadapinya, neraka menanti di sebelah kirinya, dan jembatan As-Sirat berada di bawah telapak kakinya?" Melewati jembatan Siratal Mustaqim juga dapat dilakukan dengan perahu, tetapi hanya oleh orang-orang tertentu yang berhak melakukannya. Bagaimana cara mendapatkan perahu itu? Dalam kitab Dakoikul Akbar fi Zikril Jannati Wanar, karya Abdul Rohim bin Ahmad Al-Qodi, dijelaskan bahwa ada orang-orang yang akan mengendarai perahu untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim. Nantinya, yang akan menjadi perahu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang gemar melaksanakan ibadah di dalam masjid. Dalam kitab tersebut, diceritakan bahwa ada suatu kaum yang berada di jembatan Siratal Mustaqim. Mereka menangis dan berharap ada yang menolong mereka, berkata, "Siapakah gerangan yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka? Padahal, kita tidak kuasa melewati jembatan ini." Malaikat Jibril pun muncul dan bertanya mengenai hal apa yang membuat kaum itu tak bisa melewati jembatan itu.
Mereka pun menjawab bahwa mereka takut akan api neraka. Malaikat Jibril pun kembali bertanya, apakah ketika di dunia kalian menemui lautan, bagaimana kalian menyeberanginya? Mereka pun menjawab bahwa mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Setelah itu, Malaikat Jibril pun datang membawa masjid dalam bentuk perahu. Masjid ini adalah tempat yang sering mereka datangi saat di dunia mereka beribadah di dalamnya. Mereka pun duduk di atas masjid yang telah menjelma menjadi perahu. Jibril pun berkata kepada mereka, inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk salat berjamaah. Keutamaan salat berjamaah di masjid juga diungkapkan oleh Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa senang untuk berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah menjaga salat. Sekiranya datang panggilannya, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, dan salat adalah termasuk sunnah petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan salat di rumah-rumah kalian, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Tiada seorang yang bersuci lalu menyempurnakan sucinya, kemudian pergi ke masjid, melainkan Allah kebaikan baginya, dan setiap langkah. Allah mengangkat derajat satu langkah, dan menghapus dosa dengan satu langkah lainnya. Salat memang bisa dikerjakan sendiri maupun berjamaah, namun lebih afdal jika dilakukan berjamaah. Perihal salat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mewanti-wanti umatnya untuk melaksanakannya. Hal ini sesuai hadits dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menjaga salat 5 waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang pertama yang melintasi jembatan Aksirot yang cepatnya seperti kilat. Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in, hadis riwayat Tabrani. Salat menjadi penyelamat seseorang tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Perintah salat pun telah banyak diabadikan dalam Al-Quran, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 45. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawahnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.